Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sofa Musyarofah dengan NIM 19121137 dari kelas PAI 5D. Video ini dibuat bertujuan untuk memenuhi tugas pada mata kuliah pengembangan kurikulum berbasis literasi dosen pengampu Ibu Helna Nelis MPD. Di video ini saya akan menjelaskan tentang komponen kurikulum. Pertama yang akan saya bahas di sini yaitu mengenai pengertian komponen kurikulum. Di dalam buku yang berjudul Teori dan Telaah Pengembangan Kurikulum karya Dr. R. Mashkur MPD dikatakan bahwa komponen kurikulum diartikan sebagai anatomi kurikulum atau struktur yang selalu menjadi kajian dalam kurikulum. Komponen kurikulum merupakan unsur atau bagian yang sangat esensial dalam keseluruhan kegiatan pendidikan. Kurikulum itu paling tidak ada 4 komponen. Yang pertama ada tujuan, yang kedua isi atau materi, yang ketiga strategi, dan yang keempat evaluasi. Keempat komponen ini saling berkaitan dan saling berhubungan. Komponen kurikulum yang pertama yaitu komponen tujuan. Tujuan dalam komponen kurikulum memiliki peranan yang sangat penting untuk mengarahkan semua kegiatan pembelajaran dan mewarnai komponen-komponen lainnya. Tujuan kurikulum dirumuskan berdasarkan dua hal. Pertama, perkembangan tuntutan, kebutuhan, dan kondisi masyarakat. Kedua, didasarkan oleh pemikiran-pemikiran yang terarah pada pencapaian nilai-nilai filosofis, terutama falsafah negara, dan nilai-nilai yang dianut oleh satuan pendidikan. Tujuan pendidikan diklasifikasikan menjadi 4, yaitu pertama tujuan pendidikan nasional, kedua tujuan institusional, ketiga tujuan kurikuler, dan yang keempat tujuan instruksional atau tujuan pembelajaran. Yang pertama, tujuan pendidikan nasional. Tujuan pendidikan nasional adalah tujuan dan arah pendidikan secara umum yang harus dijadikan pedoman atau patokan bagi lembaga pendidikan di seluruh Indonesia. Sebagaimana dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, bahwa tujuan pendidikan nasional bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Yang kedua, tujuan institusional atau tujuan lembaga. Tujuan kelembagaan dirumuskan oleh masing-masing lembaga sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan lembaga dalam mencapai tujuan pendidikan nasional. Ini berarti tujuan institusional tidak boleh keluar dari bingkai tujuan pendidikan nasional yang telah ditetapkan oleh undang-undang. Tujuan institusional biasanya juga melihat dari jenjang masing-masing lembaga atau sesuai dengan tingkat usia siswa, sehingga setiap jenjang memiliki keterkaitan satu sama lain, yang mana jenjang yang paling dasar mendukung tujuan institusional secara umum jenjang yang lebih tinggi. Yang ketiga ada tujuan kurikuler. Tujuan kurikuler merupakan tujuan yang harus dicapai oleh setiap bidang studi atau mata pelajaran yang merupakan bagian dari salah satu cakupan tujuan lembaga. Tujuan kurikuler merupakan salah satu usaha untuk mewujudkan tujuan institusional. Dengan demikian, setiap tujuan kurikuler harus diarahkan dan harus dapat mendukung untuk mencapai tujuan institusional. Lalu yang keempat, tujuan instruksional atau tujuan pembelajaran. Tujuan instruksional merupakan bagian dari tujuan kurikuler. Tujuan pembelajaran adalah tujuan yang harus dicapai oleh guru dan siswa dalam satu kali tatap muka atau satu kali pertemuan. Jadi, dalam satu kali pertemuan harus ada tujuan yang dicapai. Tujuan ini merupakan upaya untuk mencapai tujuan kurikuler. Komponen kurikulum yang kedua adalah komponen isi atau materi atau bahan ajar. Komponen isi adalah komponen yang didesain untuk mencapai komponen tujuan. Yang dimaksud dengan komponen isi adalah bahan-bahan kajian yang terdiri dari ilmu pengetahuan, nilai,
pengalaman, dan keterampilan yang dikembangkan dalam proses pembelajaran guna mencapai komponen tujuan. Pada hakikatnya, materi kurikulum ini adalah isi dari kurikulum. Isi kurikulum dikembangkan dan disusun berdasarkan prinsip-prinsip berikut. Materi kurikulum berupa bahan pembelajaran yang terdiri dari bahan kajian atau topik-topik pelajaran yang dapat dikaji oleh siswa dalam proses belajar dan pembelajaran. Materi kurikulum mengacu pada pencapaian tujuan masing-masing satuan pendidikan. Materi kurikulum diarahkan untuk mencapai tujuan pendidikan nasional. Dalam hal ini, tujuan pendidikan nasional merupakan target tertinggi yang hendak dicapai melalui pencapaian materi kurikulum. Selanjutnya, komponen strategi. Menetapkan strategi merupakan langkah ketiga setelah menetapkan tujuan dan materi bahan ajar. Strategi yang tepat dapat mempermudah pencapaian tujuan pembelajaran. Strategi merupakan cara dalam menyampaikan materi supaya peserta didik lebih cepat memahami terhadap materi yang disampaikan. Dalam dunia pendidikan, banyak istilah yang digunakan dalam menentukan cara penyampaian materi, seperti istilah metode, teknis, pendekatan, model, dan strategi pembelajaran. Strategi, pendekatan, atau model pembelajaran dapat dikelompokkan ke dalam dua hal, yaitu strategi yang berorientasi kepada guru dan strategi yang berorientasi kepada siswa. Strategi pertama ini berpusat pada guru dengan menggunakan pendekatan ekspositori. Sedangkan yang kedua lebih berorientasi kepada siswa, sehingga siswa lebih aktif melakukan kegiatan belajar, terutama dalam mencari dan menemukan suatu hal yang diajukan dalam proses pembelajaran. Istilah lainnya model inquiry. Komponen kurikulum yang keempat yaitu komponen evaluasi. Evaluasi ditujukan untuk menilai pencapaian tujuan-tujuan yang telah ditentukan serta menilai proses pelaksanaan mengajar secara keseluruhan. Secara umum, pelaksanaan evaluasi tersebut dapat dibagi dua bagian, yaitu evaluasi hasil dan evaluasi proses. Evaluasi hasil ini dilakukan oleh guru setelah pokok bahasan disampaikan untuk menilai dan mengukur sejauh mana kemampuan siswa dalam menerima dan memahami materi yang telah disampaikan. Sedangkan evaluasi proses yaitu evaluasi terhadap proses pelaksanaan langkah-langkah pembelajaran. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.